Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, di sini perkenalkan nama Ibu Destika Dwi, biasa dipanggil Ibu Dwi. Ibu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, UNS. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan simulasi mengajar tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Semua siap. Hormat, tegak. Al-David Abdul Rahman, Atifah Ramadhani, Dinda Azara, Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Di sini kita akan menyanyikan lagu Unit Guru. Ada nggak yang bisa memimpin ke depan? Ada. Kayak siapa namanya? Dinda. Dinda. Kepada Dinda silakan ke depan. Baik. Cuma berdiri. Sebelumnya anak-anak itu udah pernah belajar tentang sistem organ pada manusia? Sistem organ tentang apa itu? Nah, di sini ada yang bisa jawab nggak? Pertanyaannya, apa yang terjadi pada makanan setelah kalian menelannya, kemana makanan itu pergi? Ke lambung.
pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu bisa mengidentifikasi fungsi organ dalam sistem pencernaan dan keterkaitannya dalam proses pencernaan. Serta anak-anak ibu juga dapat mengetahui cara menjaga kesehatan pada sistem pencernaan. Ada yang tahu nggak apa itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem Coba satu orang bisa bantu jawab. Rangkaian organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Oke, benar. Oke, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Di sini kalian akan mengerjakan LKPD. Di sini ada orientasi masalahnya. Siapa yang bisa membantu membacakan orientasi masalah ini? Silakan dibacakan permasalahan. Dino sering jajan sembarangan di depan sekolah, seperti gorengan yang tidak ditutup dan minuman berwarna mencolok. Seminggu terakhir, ia merasa sakit perut, mual, dan sulit buang air besar. Apa yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan Dino? Bagaimana cara menjaga agar sistem pencernaan tetap sehat? Di sini akan ibu bagi kalian menjadi 5 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan ini kelompok 5. Di bawah. Di sini anak-anak bisa menulis apa nama kelompoknya, anggota kelompok, kelas, hari, dan kakak. Bisa langsung ditulis di dalam LKPD. Iya, nanti ketemu ya. Boleh tulisnya untuk kelompok dulu. Oke, Ustaz, silakan lihat dulu ke depan. Ibu mau menjelaskan. Nanti anak-anak ibu bisa mengisi kolom yang ada pada LKPD masing-masing. Di situ ada 5 pertanyaan yang akan kalian isi. Kemudian ini ada organ sistem pencernaan manusia. Nanti dituliskan nama dari gambar yang ditunjuk. Udah sampai situ aja dulu. Dua pertanyaan. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa langsung nanya. Kalau udah pertanyaan itu habis itu jawab pertanyaan ini ya. Apa nama organ dari tanda panah? Oke, udah pada siap semuanya? Dua aja ya. Kelompok siapa lagi yang belum siap? Kelompok 3. Kelompok 5 sudah?
Dan juga nama saya Gaza Azanal Kamil. Apa yang terjadi pada sistem pencernaan Dino? Menurutku, Dino mengalami masalah pada sistem pencernaan yang biasa disebut diare. Oke. Ada yang beda jawabannya? Ada. Tidak sama-sama. Silakan duduk kelompok 1. Dari tepuk tangan dulu kepada. Selanjutnya kepada kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Ayo. Perkenalkan nama saya Muhammad Dahan Effendi. Perkenalkan nama saya Siti Radita Nadia. Apa penyebab gangguan pencernaan tersebut? Karena Dino sering jajan sembarangan di depan sekolah. Ada jawaban yang lain? Ada. Oleh satu kelompok 2 beri tepuk tangan dulu. Kelompok 3 perkenalkan nama saya Nurhana Madani. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Gejala yang Gejala yang dialami Dino: sulit sakit perut, mual, dan sulit buang air besar. beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Kita kepada kelompok 4, silakan maju. Perkenalkan ya. Serius. Serius. Tembak. Saya tinggal di. Perkenalkan nama saya Febri Fikrian. Saya tinggal di Garut. Perkenalkan nama saya Dinda Asara. Selanjutnya apa namanya? Perkenalkan saya. Berang. Abang. Langsung saja persoalan nomor 4. Bagaimana cara menjaga agar sistem pencernaan tetap sehat? Makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang sehat. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan dulu kepada kepada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dani Ar-Rahim. Dan perkenalkan juga nama saya Al-Hafidh Abdul Rahman. Kebiasaan baik yang bisa diterapkan di sekolah dan di rumah: menjaga kesehatan organ pencernaan dengan memakan makanan yang bergizi dan sehat, juga bersih dan memiliki protein. Nah, selanjutnya ini organ pencernaan manusia. Siapa yang bisa menulis ke depan apa jawabannya? Rafael, kepada Rafael. Dengan tadi siapa? Di belakang. Tetapi dia disampaikan ke dunia. Ya,
Jadi tepuk tangan kepada Oke, kita bahas jawabannya di materi ini. Sebelum kita masuk pada materi, kita melakukan SBK. Anak-anak untuk berdiri. Di sini ada SBK, boleh dilihat dulu. Satu, dua, tiga. Semangat dua. Semangat tiga. Semangat satu, dua, tiga. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi pada sistem pencernaan manusia. Di sini ada organ sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada organ pencernaan utama dan yang kedua organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utamanya terdiri dari apa aja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, untuk organ pencernaan tambahannya ada apa aja? Hati, pankreas. Ada rongga mulut. Nah, di sini rongga mulut itu terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Di sini ada pencernaan mekanis yaitu melalui gigi dan lidah. Yang kedua pencernaan kimiawi melalui kelenjar ludah. Selanjutnya itu ada kerongkongan, saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Selanjutnya lambung, kantong besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat direnggangkan untuk menampung makanan. Selanjutnya pencernaan pada lambung itu terdiri dari dua pencernaan mekanis dan kimiawi. Ada yang bisa bantu membacakannya? Pencernaan mekanis berlangsung karena kondisi otot lambung, otot lambung yang mengandung makanan dengan gerakan peristaltik. Pencernaan kimiawi Berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Selanjutnya usus halus. Usus halus yaitu saluran terpanjang pada sistem pencernaan yang panjangnya sekitar 6 sampai 8 meter. Yang terdiri dari 3 bagian yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya usus besar yang memiliki fungsi utama yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Yang terakhir ada anus, bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar tinja dari tubuh. Nah, di sini ada organ pencernaan tambahan. Yang pertama ada hati, kelenjar terbesar dalam tubuh yang menghasilkan getah empedu. Yang kedua ada pankreas yang menghasilkan getah pankreas yaitu ada 3 zat yaitu enzim amilase, enzim trimsin, dan enzim lipase. Selanjutnya cara menjaga sistem pencernaan pada manusia. Silakan dibaca. Siapa yang mau membacakan pada kotak pertama? Silakan. Konsumsi makanan berserat tinggi seperti buah-buahan, sayuran, dan biji untuk membantu melancarkan proses buang air besar. Di kotak kedua siapa yang mau jawab? Jaga kebersihan makanan dan tangan, cuci tangan sebelum makan dan pastikan makanan yang dikonsumsi bersih serta dimasak dengan baik. Oke, kotak ketiga yang di belakang. Rutin berolahraga, aktivitas fisik membantu meningkatkan metabolisme dan
terjadi. Kotak ke-6 di belakang. Berlebihan stres dengan baik berlebihan bisa mengaruhi kerja lambung dan usus sehingga penting menjaga kesehatan mental. Oke, selanjutnya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa bantu menyimpulkan? No? Sistem pencernaan manusia terdiri dari organ-organ yang bekerja secara berhubungan untuk mencerna makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh. Prosesnya dimulai dari mulut ke rongga lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Setiap organ memiliki fungsi khusus dan saling berkaitan dalam proses pencernaan mekanik maupun kimiawi. Untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, perlu menerapkan pola makan sehat dan teratur. Mengonsumsi makanan berserat dan air putih cukup, mengunyah makanan dengan baik, menjaga kebersihan serta berolahraga secara rutin untuk menjaga gangguan pencernaan. Dari sini anak-anak ini sudah paham materi kita hari ini? Sudah. Kalau sudah, mungkin bisa mengerjakan soal evaluasi. Nanti bagi yang tahu bisa angkat tangan. Oh, kuliah ganda. Baca dulu soalnya. Fungsi utama mulut dalam sistem pencernaan adalah, siapa yang jawab? Mengunyah makanan. Yang ini? Oke, benar. Beri tepuk tangan dulu. Pertanyaan kedua, lambung berfungsi untuk siapa? Yang di depan? Mencerna makanan secara kimiawi. Oke, benar. Beri tepuk tangan dulu. Pertanyaan ketiga, setelah makanan dikunyah di mulut, makanan akan masuk ke lambung, benar. Ronggongan jawabannya. Pertanyaan keempat, usus halus berfungsi untuk, ayo pilih jawabannya. Menyerap nutrisi. Menyerap nutrisi. Oh, benar. Beri tepuk tangan dulu. Pertanyaan kelima, fungsi utama usus besar adalah Menyerap air. apa? menghasilkan energi. Menghasilkan energi. Jawabannya menyerap air. Oke, pertanyaan keenam, makanan yang baik untuk kesehatan pencernaan adalah Oke. Pertanyaan ketujuh, kebiasaan yang dapat merusak sistem pencernaan adalah Makan buru-buru. Selanjutnya, minum air putih sangat penting karena Membantu penyerapan nutrisi. Membantu penyerapan nutrisi. Pertanyaan 9, pola makan sehat sebaiknya terjadi dari Sayur dan air putih. Pertanyaan terakhir, jadwal makan yang baik untuk menjaga pencernaan adalah Makan 3 kali sehari secara teratur. Minum jutaan Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang kita bersyukur terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk dipimpin kita bersyukur dulu. Semua siap. Hormat. Tegak. Selamat siang.
target.